Kalau dengar kata radioaktif atau radioaktivitas, kalian pasti langsung ingat nuklir yang radiasinya sangat berbahaya. Serem ya. Lalu, apa sih radioaktivitas itu? Dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Fisika inti merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang partikel-partikel pembentuk inti atom. Suatu atom memiliki 3 jenis partikel di dalamnya, yaitu muatan negatif elektron, muatan positif proton, dan muatan netral disebut juga neutron. Suatu inti atom pada dasarnya tersusun atas proton dan neutron. Proton yaitu partikel bermuatan positif dengan massa 1 satuan massa atom. Sementara neutron yaitu partikel tak bermuatan atau netral dengan massa 1 satuan massa atom. Jadi, massa suatu atom terkonsentrasi pada inti atom. Jika tadi sudah disampaikan, dalam struktur atom, proton dan neutron berada pada inti atom. Nah, sementara elektron ini berada pada lingkar luar. Massa proton adalah 1,6726 kali 10 pangkat minus 27 kg. Massa neutron yaitu 1,6749 dikali 10 pangkat minus 27 kg, sementara massa elektron adalah 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Jadi, proton dan neutron ini lebih berat daripada massa elektron, sehingga proton dan neutron terpusat pada inti atom. Untuk penulisan lambang atom X, kita memiliki lambang X, kemudian Z di bawah dan A di atas. A di sini disebut juga nukleon, yaitu massa atom. Massa atom ini sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Sementara Z adalah nomor atom, sama dengan jumlah proton. X di sini adalah lambang suatu unsur. Suatu inti atom yang memiliki jumlah proton sama tetapi memiliki massa berbeda disebut isotop. Contohnya oksigen 16O, 17O, dan 18O. Jika inti atom memiliki jumlah neutron yang sama disebut isoton. Contohnya hidrogen 31 dan helium 42 memiliki neutron sama yaitu 2. Sementara kalium 3919 dan kalsium 4020 nilai neutronnya sama yaitu 20. Untuk inti atom dengan nomor massa yang sama disebut isobar. Contohnya hidrogen 31 dan helium 32 atau kalsium 14,6 dan neutron 14,7. Massa suatu atom biasanya dinyatakan dengan satuan massa atom atau disingkat dengan SMA, di mana 1 SMA sama dengan 1/12 dikali massa atom karbon, 12C. Jadi, massa atom karbon ini tepat 12,0000 SMA. Cara mengkonversikan SMA ke kilogram yaitu 1 SMA sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Ukuran ini bisa disetarakan dengan energi elektron volt atau EV, yaitu 1 SMA sama dengan 931,5 mega elektron volt. Karena suatu inti atom tersusun oleh proton dan neutron, maka massa inti harusnya tepat sama dengan massa proton ditambah neutron. Tetapi kenyataannya massa inti ini selalu lebih kecil daripada jumlah proton dan neutron tersebut. Selisih massa di sini disebut dengan defek massa atau massa defek.
Massa defect di sini berubah menjadi energi yang mengikat inti atom, yaitu energi ikat inti. Untuk menghitung massa defect pada atom X di sini, kita hanya perlu menjumlahkan total massa proton ditambah neutron dikurang massa inti atom tersebut. Total massa proton dalam sebuah atom adalah nomor atom tersebut Z dikali massa proton MP. Total massa neutron dalam sebuah atom adalah nilai A dikurang Z dikali massa neutron. Sementara massa suatu inti atom adalah M. Jadi defek massa di sini adalah delta M, di mana delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang M. Untuk nilai suatu energi ikat inti dalam elektron volt adalah E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Energi ikat rata-rata setiap nukleon adalah energi ikat dibagi dengan nomor massa, yaitu E0 sama dengan E dibagi A. Unsur-unsur yang memiliki proton Z lebih dari 83 adalah inti atom yang tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, maka inti atom akan memancarkan partikel radioaktif. Peristiwa ini dinamakan dengan radioaktivitas. Partikel-partikel yang dipancarkan inti yang tidak stabil adalah partikel alfa, beta, dan sinar gamma. Partikel alfa adalah inti helium yang dipancarkan suatu inti yang tidak stabil. Oleh karena itu, lambang partikel alfa sama dengan lambang helium, yaitu helium-42. Saat bergerak di udara, partikel alfa ini memiliki daya ionisasi yang besar. Daya ionisasi alfa paling besar dibandingkan partikel beta dan gamma. Akan tetapi, daya tembusnya paling rendah dibandingkan partikel beta dan sinar gamma. Suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Secara umum, penulisan reaksinya adalah sebagai berikut. XAZ menjadi YA-4 Z-2 ditambah helium 4,2 ditambah energi E. Reaksi ini menunjukkan bahwa inti X meluruh menjadi inti Y dengan memancarkan partikel alfa dan membebaskan energi E. Pada reaksi ini berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Jadi, nomor atom di sebelah kiri reaksi sama dengan nomor atom di sebelah kanan reaksi. Sama halnya dengan nomor massa. Dalam hal ini, berlaku hukum kekekalan massa energi. Hukum ini menyatakan jumlah massa di kiri reaksi sama dengan jumlah massa di kanan reaksi ditambah massa yang sudah diubah menjadi energi E. Jadi bisa dituliskan Mx sama dengan My ditambah M alpha ditambah delta M, di mana Mx adalah massa atom X, My adalah massa atom Y, M alpha massa partikel alpha, dan delta M adalah massa yang telah berubah menjadi energi. Jadi, massa yang sudah berubah menjadi energi adalah delta M sama dengan Mx dikurang dalam kurung My ditambah M alpha. Sementara untuk energi yang dibebaskan adalah E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Inti tak stabil yang memiliki neutron lebih banyak daripada proton akan memancarkan partikel beta.
agar inti ini stabil, neutron ini akan diubah menjadi proton dengan memancarkan partikel beta. Reaksinya adalah sebagai berikut. Neutron 10 menjadi proton 11 ditambah beta 0-1 ditambah energi. Partikel beta memiliki daya ionisasi dan daya tembus yang besarnya di antara partikel alfa dan sinar gamma. Suatu atom yang memancarkan partikel beta akan mengalami penambahan nomor atom sebesar 1, tetapi masanya tetap. Dan secara umum reaksinya adalah sebagai berikut. XAZ menjadi YAZ plus 1 ditambah beta 0-1 ditambah E. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang tidak bermassa dan tidak bermuatan. Oleh karena itu lambangnya adalah gamma 00. Dibandingkan dengan partikel alfa dan beta, sinar gamma memiliki daya ionisasi paling rendah, tetapi memiliki daya tembus paling besar dibandingkan partikel alfa dan beta. Atom yang memancarkan sinar gamma tidak mengalami perubahan nomor atom maupun nomor massanya. Dan secara umum, reaksinya adalah XAZ menjadi YAZ ditambah gamma 00 ditambah E. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan zat untuk meluruh menjadi setengahnya. Nilai waktu paruh dapat ditentukan dengan persamaan T setengah sama dengan 0,693 dibagi lambda, di mana T setengah adalah waktu paruh dalam satuan sekon, lambda adalah konstanta laju peluruhan. Untuk menentukan massa atau jumlah zat sisa peluruhan dapat diketahui dengan menggunakan persamaan N sama dengan dalam kurung setengah pangkat T per T dikali N0, di mana T adalah waktu paruh dan N0 adalah jumlah zat mula-mula. N adalah massa atau jumlah zat sisa peluruhan. Contoh soal pertama. Perhatikan reaksi inti berikut. N714 ditambah X menjadi O817 ditambah H11. Tentukan apakah partikel X di atas. Di sini kita bisa menggunakan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Di sini kita bisa cek dulu nomor massanya atau nomor atomnya terlebih dahulu. Di sini kita misalkan X ini memiliki nomor atom A dan nomor massa B. Jadi kita cek nomor atomnya, 7 ditambah A sama dengan 8 ditambah 1. Jadi A ketemunya 2. Kemudian kita cek nomor massanya, 14 ditambah B sama dengan 17 ditambah 1. B sama dengan 4. Jadi partikel X ini adalah 2X24. Partikel yang cocok adalah partikel alfa. Jadi jawabannya adalah partikel alfa. Soal nomor 2, inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi H11 ditambah H11 menjadi D12 ditambah E10 ditambah E. Diketahui massa H, massa D, dan massa E masing-masing sudah ada, dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Di sini kita diminta menentukan nilai energi yang dihasilkan pada reaksi fusi itu. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan energi E sama dengan jumlah massa di ruas kiri dikurang di ruas kanan. Di ruas kiri ada hidrogen 11, di ruas kanan ada D12 dan E10. Kita tinggal masukin angka-angkanya. Di ruas kiri ada sekian angkanya, dan di ruas kanan pengurangnya ada 2,0140 ditambah 0,00055. Dijumlahkan hasilnya sekian dan dikurangkan hasilnya 0,000950 SMA.
kita jadikan mega elektron volt, tinggal dikalikan 931, hasilnya adalah 0,88 mega elektron volt. Soal nomor 3, massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dalam waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa Y gram. Tentukan perbandingan X dan Y. Jadi peluruhan unsur radioaktif ini dapat digunakan persamaan N sama dengan dalam kurung setengah dikali T dibagi waktu paruh dikali N0. Kita tinggal masukin data-datanya. Di sini ada N0-nya X, N-nya Y, T-nya 8 hari dan waktu paruhnya 2 hari. Dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi nilainya yaitu Y sama dengan setengah pangkat 8 dibagi 2 dikali X. 8 dibagi 2 ini 4. Jadi 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 16. Hasilnya yaitu Y per X sama dengan 1 per 16. Kita balik, jadinya X per Y sama dengan 16 per 1. Jadi perbandingan antara X dan Y adalah 16 banding 1.